Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mrs. akan menyampaikan materi kedua, melanjutkan materi tentang memasang dan melepaskan elemen pameran di buku 9 ini. Jadi untuk sebelumnya kita membahas tentang memasang dan melepaskan elemen pameran. Yang terakhir adalah penjadwalan, karena memasang dan melepaskan pameran itu juga tidak membutuhkan waktu yang hanya sehari, bahkan sampai berhari-hari, tergantung dari event sendiri itu besar atau tidaknya event. Nah, untuk sekarang ini memasang dan melepaskan elemen pameran. Yang pertama, ketinggian booth. Selain jadwal yang harus diketahui, ada aturan terkait dengan ketinggian booth pameran yang harus dibuat. Biasanya aturan ini akan berbeda-beda pada setiap hall atau tempat yang akan digunakan. Misalnya di Jakarta Convention Center atau di CC, ini ketinggian booth di Assembly Hall, nama hallnya ya Assembly Hall, maksimal 4,4 meter kali 5 meter. Ini untuk main hall atau hall yang sedang lah, seperti itu. Itu ketinggian juga harus lebih atau dipertimbangkan karena tempat hall atau tempat terselenggaranya event kan beda-beda. Ini yang kedua, ada penggunaan APD, alat pelindung diri. Tidak hanya pas COVID saja ya, jadi APD atau alat pelindung diri ini juga wajib digunakan untuk para kontraktor atau buat juga dikeluarkan dengan kewajiban menggunakan APD ini, alat pelindung diri, selama aktivitas pembangunan dan pembongkaran booth pameran. Misalnya ada topi biasanya digunakan untuk proyek-proyek seperti itu. Lalu ada sarung tangan, ada sepatu boot, ada bajunya sendiri. Nah, kenapa sih digunakan APD ini? Agar nanti ada perlindungan dirinya lah, biar tidak terjadi sesuatu jika memang ada insiden dan lain sebagainya, tidak parah gitu insidennya. Lalu ada batas partisi atau dinding booth. Jadi semua konstruksi harus dibangun dengan jarak minimal 0,5 meter dari dinding. Jadi namanya booth itu tidak boleh nempel pada dinding, itu nggak boleh, harus ada celah tersisa. Lalu setiap belakang partisi harus ditutup dan dicat rapi. Sistem knockdown sistem sangat dianjurkan, atau sistem knockdown ini sistem bongkar pasang ya. Jadi sekarang booth yang biasanya dipasang-pasang untuk pameran, untuk bazar dan lain sebagainya, itu sistemnya bongkar pasang. karena apa? Bisa digunakan kembali. Nah, ini contohnya tower atau menara. Nah, tower menara itu yang mana? Nih. Tower menara itu yang ini. Nah, menara atau pilon ini tidak diperbolehkan melekat pada partisi stand lain. Jadi stand harus sendiri-sendiri, tidak boleh melekat pada, misalnya di sini ada stand, di sini menara atau pilonnya ini merekat pada stand lain yang ada di sini. Ini tidak boleh, harus sendiri-sendiri gitu. Nah, terus konstruksi lantai booth harus dibangun sedemikian rupa seperti di gambar. Jadi lantai biasanya kan ada yang polosan, ada yang digambar, tapi jika yang lebih menarik itu harus digambar. Nah, untuk memungkinkan akses untuk listrik, aliran udara, telepon, komputer, dan garis video. Jadi lantai itu juga harus dikasih space untuk, biasanya kabel-kabel kan biasanya ditaruh di bawah karpet atau di bawah ini ya, lantai ya. Terus ketinggian maksimum booth itu maksimal 15 cm dari lantai ruangan. Ini dimaksudkan di sini. Ini 15 cm, ini lantai ruangannya. Tinggi maksimum untuk panggung ada 80 cm. Ini stage-nya ini 80 cm. Setiap peserta harus menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat. Karena apa? Karena penyelenggara ini nanti kan untuk yang datang atau customernya kan tidak hanya orang-orang yang normal saja, mungkin ada disabilitas yang ingin datang, itu harus disediakan fasilitasnya tersendiri lah, agar bisa mengakses juga. Untuk instalasi listrik, ini sumber listrik hanya dari tempat yang telah disediakan peserta pameran. Dilarang untuk menggunakan generator listrik atau sumber listrik. Di sini kan ada generatornya, jadi yang hanya disediakan. Jadi
sudah disediakan oleh peserta biasanya untuk instalasi listriknya. Untuk booth dengan desain khusus, kontraktor resminya hanya menyiapkan listrik dari panel utama ke booth. Kontraktor booth bertanggung jawab untuk instalasi listrik lain di dalam booth. Jika memang biasanya ada maksudnya dibatasin lah untuk aliran listriknya. Jika memang kurang, mungkin ada biaya tersendiri. Mohon menggunakan grounding untuk tegangan dan frekuensi yang stabil. Penyelenggara tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan dan yang disebabkan oleh tegangan yang tidak stabil. Jadi ada disediakan alat sendiri atau meteran seperti itu ya untuk mengatasi sirkulasi listriknya. Terus pengerjaan terkait struktur hall, aturan ini sangat berkait dengan pemasangan booth special design, antara lain sebagai berikut: dilarang menggunakan langit-langit hall, tembok-tembok pipa atau kabel dari hall sebagai penyangga. Jadi hall itu pinggiran ataupun atap hall itu tidak boleh digunakan. Jadi nggak boleh menyentuh dinding, tidak boleh menyentuh tingginya sampai dinding atap hall, itu nggak boleh. Terus dilarang melakukan pengerjaan langsung pada langit-langit, tembok, pilar, pintu, jendela, kaca, itu tidak boleh. Lalu akses untuk peralatan pemadam kebakaran dan pengaman lain seperti hidran air, gas penyemprot api, semprotan air, alat kebakaran, detektor asap, itu dekorasi ataupun konstruksi peserta pameran tidak boleh ditutupi oleh dekorasi, karena nanti bahaya ya jika memang ada kejadian yang mungkin tidak diinginkan seperti kebakaran. Jika memang nanti ini alarm kebakaran detektornya asap itu ditutupi, nanti kan tidak bisa terdeteksi jika memang ada kebakaran. Segala dekorasi dan konstruksi tidak boleh mengganggu akses evakuasi dan keamanan gitu. Itu untuk pembangunannya. Lanjutnya, ini akses perputaran aset tidak boleh tertutup oleh dekorasi dan stand peserta pameran. Jika terdapat stand yang membawa gas pemadam kebakaran, maka materi yang diperlukan atau konstruksi stand harusnya yang mudah dilepas. Kendaraan pengangkut barang atau truk yang keluar masuk bongkar muat seperti itu, loading unloading, ini dilarang mempergunakan akses utama. Jadi tidak boleh menutupi lah, intinya seperti itu, karena nanti aksesnya agar mudah. Terus kapasitas beban hanging point dan button, ini 100 kg per titik di hall, room, dan convention center. Jadi ada maksimal bebannya juga. Izin pembangunan stand special design, setiap peserta wajib mengumpulkan desain stand dan mendapatkan persetujuan dari panitia terlebih dahulu. Ini juga pembangunan special design, ini kan biasanya peserta membawa sendiri-sendiri standnya maunya seperti apa. Nah, ini perlu pengumpulan terlebih dahulu sebelum acara dimulai ya, jadi harus mendapatkan persetujuan dari panitia terlebih dahulu. Desain harus sudah diterima oleh panitia paling lambat tanggal yang telah ditentukan. Biasanya setiap IO itu beda-beda. Terus panitia memiliki hak penuh untuk mengembalikan konsep desain konstruksi atau hal-hal yang terkait dengan desain stand, serta berhak memodifikasi stand jika melanggar ketentuan tersebut. Jadi kan tadi ada ketentuan tidak boleh tingginya maksimal berapa, tidak boleh menyentuh dinding, harus besarnya, lebarnya, luasnya seberapa, itu kan pasti IO itu ada ketentuan tersendiri. Jika terjadi pelanggaran terkait dengan desain standar konstruksi pembongkaran tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, panitia berhak merobohkan. Itu perlu, karena perlunya peraturan tersendiri di dalam setiap event. Mengganti atau modifikasi desain stand, kontraktor stand peserta wajib memperlihatkan desain yang telah ditangani oleh pihak panitia sebelum melakukan pembangunan stand. Terus aturan dan tata tertib tersebut bisa berbeda dengan daerah lain karena adanya perbedaan aturan dari pengelola venue-nya. Jadi ini tidak, untuk pembangunan stand sendiri ini setiap IO, setiap daerah itu punya, setiap tempat itu juga punya peraturan tersendiri gitu ya, jadi bisa berbeda-beda. Nah, bahas standar sales scheme. Sales scheme itu apa sih? Sales scheme itu ini, booth-nya ini. Nah, standar biasanya telah menjadi fasilitas standar yang dipersiapkan oleh organizer untuk para exhibitor dengan ukuran tertentu, dengan harga yang berbeda-beda setiap lokasinya. Penyelenggara biasanya telah menyediakan model booth standar yang meliputi berikut: partisi dinding
1 mili kali 2,49 mH. Standar bootnya seperti itu, seperti ini contoh di gambar. Lalu aluminium sistem fascia. Jadi kalau aluminium itu biasanya bisa dibongkar pasang. Terus standarnya dari si penyelenggara atau IO-nya ini diberi 2 kursi standar, 1 MCA, pelindung rangkaian listrik, atau biasanya meteran, yang dinamakan meteran, ada meterannya. Jadi kan punya ukuran, setiap boot itu sudah dikasih listrik, tegangan listrik yang sudah ditentukan gitu. Terus 1 meja resepsionis sistem aluminium penyaringan standar, dan 1 tempat sampah karpet standar juga. Dalam kegiatan setting installing standar sales scheme ini ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh kontraktor atau ekspediter. Tidak diperkenankan memaku dan memakai lem yang dapat membesar dinding partisi. Jadi yang namanya bongkar pasang itu biasanya menggunakan skrup atau baut. Tidak boleh menggunakan paku. Kalau paku kan nanti pasti rusak ya. Jadi tidak bisa bongkar pasang. Tidak boleh memakai lem dan lain sebagainya. Tidak boleh menggunakan double tip, menggunakan isolasi biasa yang menempel satu benda dengan display partisi yang partisi stand. Untuk keperluan menggantung benda display menggunakan S yang biasanya untuk menggantung-gantung itu SH atau K, pengait berbentuk S itu. Terus partisi dan rangka dapat menahan beban maksimal 2 kg, tidak boleh lebih. Karena apa? Nanti bisa membahayakan nantinya, karena setiap peserta itu ada peraturan sendiri-sendiri. Terus neon box, neon signs nih, tahu neon box ya, yang tadi kayak papan nama gitu, papan nama dipasang bersebelahan atau berbelakangan dengan stand lain. Tidak boleh memiliki satu bidang promosi, yaitu di bidang yang mengharapkan ke dalam stand masing-masing. Jadi bidang promosinya atau papan nama itu biasanya menghadap ke stand masing-masing. Jika memang bisa menghadap keluar, ini biasanya bootnya ini ukuran besar dengan jarak boot satu dengan yang lain dengan peserta lain itu lebih lebar, itu bisa. Tapi kalau memang eventnya dengan boot yang jaraknya tidak terlalu lebar dengan yang lain, dengan peserta lain, ini bidang promosinya atau papan nama itu biasanya menghadap ke stand masing-masing. Terus jumlah maksimal karakter dalam pasianim. Pasianim itu tadi yang nih ini maksimal 26, ini ya 26 karakter namanya. Nah, itu untuk materi kemarin mesti upload lagi karena kemarin belum ada videonya, karena kemarin cuma beri link untuk di YouTube-nya saja, berbeda dengan materi, tapi untuk penambahan saja biar materi kalian itu banyak pengetahuan tentang bongkar pasang elemen pameran. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.